Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam setiap pengembaraan ini, pengelanaan ini, perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, dan akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan hadirnya konten ini akan menambah wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di negeri yang kita cintai ini, bagaimana ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah, dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam jadi diterima di kalangan masyarakat, semua lapisan masyarakat di bumi ini. Islam jadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Sahabatku, para pecinta wisata religi, saat ini khusus menjelajah Kabupaten Lamongan, membelah perkebunan, area tambak, hutan, dan pegunungan kapur di wilayah Kabupaten Lamongan, dan saat ini meluncur menuju suatu kampung pedukuhan, yaitu Dusun Ngadipiro, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, menuju toko yang sangat dikeramatkan oleh warga sebagai yang babat alas di dusun tersebut. Beliau adalah makamnya Mbah Marto Johadi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Hadi, yang berada di Dusun Ngadipiro, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Melalui jalan poros desa inilah, dari Telon Nguwo belok kiri terus lurus sampai nantinya kita masuk ke Gapura, wilayah Desa Gunung Rejo. Kita lurus terus melalui jalan poros desa ini, yang kanan kiri penuh dengan perkebunan atau sawah yang biasanya ditanami tembakau atau jagung dan lain sebagainya. Jalanan agak rusak yang perlu perhatian dari seluruh lapisan, terutama pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Dari sini kita belok ke kiri menuju masuk Dusun Ngadipiro. Inilah Dusun Ngadipiro atau Dupiro. Setelah kita berjalan dari pertigaan tadi kurang lebih 100 meter, di pekarangan rumah warga yang diikhlaskan, dihibahkan kepada kita, kepada desa, kita belok ke kanan untuk mencapai lokasi punden atau makam keramat Mbah Hadi atau Mbah Marto Johadi. Tampak di depan sana dengan rimbunnya pohon-pohon besar. Disitulah disemayangkan jasad seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Mbah Hadi atau Mbah Marto Johadi dengan istri beliau. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam orang tua, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Kita melangkah kaki menaiki sebuah jembatan kecil yang alhamdulillah jembatannya sudah dari cor beton.
Melalui jembatan kecil inilah kita mencapai sebuah lahan perkebunan atau pekarangan milik warga yang ditanami dengan pohon jati. Tepat di pojok antara sungai kecil inilah ada sebuah makam keramat yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Inilah makam keramat Desa Ngadipiro, Dusun Ngadipiro, Desa Gunung Rejo. Makam Mbah Marto Johadi atau Mbah Hadi dan istri beliau. Sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah makam Mbah Hadi dan istri beliau yang berada di Dusun Ngadipiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pencinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Mbah Marto Johadi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Hadi dan Dewi Nyai Surtiah, di daerah Duku Dupiro, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Gedombreng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tatat. Tampak dari kejauhan adalah kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX yang selalu setia menemani dalam setiap perjalanan ritual dan wisata religi berziarah keliling Nusantara ini, yang saat ini berada di makam keramat Hadi di Dusun Tupiro, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Gedombreng, Lamongan ini. Makam beliau, makam Mbah Hadi, tepat berada di pohon besar, karena makamnya tertindih pohon besar dan ada bekas lubang yang dulu konon katanya bekas tanaman siwalan atau ental yang sudah mati dan meninggalkan bekas lubang seperti saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pencinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makam atau makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Tepat di belakang saya adalah makam seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Mbah Marto Johadi dan Nyai Surtiah. Beliau adalah pengikut dari Ronggolawe. Beliau adalah pasukan Ronggolawe. Dulu setelah terjadi perang berdarah di daerah Kali Tambak Beras, setelah terbunuhnya Ronggolawe, pasukan beliau kocar-kacir dan semuanya kembali pulang. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, setelah terbunuhnya Ronggolawe di Kali Tambak Beras, yang beliau dianggap diklaim oleh Majapahit sebagai seorang pengkhianat atau pemberontak. Oleh karena itu, telah terbunuhnya beliau, seluruh pasukan beliau lari dan meninggalkan area serta bersembunyi, karena seluruh pasukan Majapahit terus mengejar dengan niatan menghabisi semua pengikut Ronggolawe waktu itu. Oleh karena itu, salah satu pengikut beliau, yaitu Mbah Marto Johadi, kembali pulang ke daerah Tuban, ke pertigaan Tuban. Sebelum pulang, para pengikut beliau ini
para prajurit-prajurit Ronggolawe ini sepakat sebagai tetenger supaya nanti tahu kalau kita pengikut, kita bagian daripada Ronggolawe, hendaknya dimanapun berada kita nantinya, kita harus menanam siwalan sebagai bukti kalau kita adalah pasukan Ronggolawe. Cerita ini seperti halnya dilakukan oleh pengikut Diponegoro. Panglima Diponegoro dulu juga setelah ditangkap oleh Belanda, sisa-sisa pasukannya menyebar di seluruh Jawa dan menandai dengan menanam pohon sawo di depan rumahnya. Sama seperti Mbah Martojo Hadi dan pengikut-pengikut Ronggolawe. Sisa-sisa pasukannya setelah pulang ke Tuban, mengambil anak istrinya, mereka semuanya tidak lupa membawa pohon siwalan atau buah siwalan untuk ditanam dan sebagai sandi atau tetenger kalau mereka adalah pengikut Ronggolawe. Singkat kata, setelah Mbah Martojo Hadi sampai di Telaga Tuban, beliau cepat-cepat berkemas mengajak istri beliau yang bernama Nyai Surtia untuk bergegas dan meninggalkan Tuban untuk bersembunyi dari kejaran pasukan Majapahit. Karena titah dari Pati Mangkubumi waktu itu memerintahkan untuk menumpas habis seluruh pengikut Ronggolawe. Oleh karena itu berangkatlah Mbah Martojo Hadi atau Mbah Hadi dengan istrinya Nyai Surtia dari Telata Tuban menuju ke timur selatan. Terus berjalan beliau menyusuri jalan, sedikit menyimpang karena ketakut nanti kepergok oleh pasukan Majapahit. Sampailah beliau di sebuah telata yang beliau merasakan nyaman dan mempunyai feeling kalau dia akan tinggal di sini. Oleh karena itu akhirnya beliau mendirikan sebuah gubuk untuk tinggal di sini dan tidak lupa menanam sebuah pohon siwalan di dekat rumah beliau. Selang berapa masa akhirnya pasukan Majapahit yang dulu diperintah untuk mengejar pengikut Ronggolawe sudah tidak ada lagi. Bernapas lega beliau Mbah Hadi. Akhirnya beliau bisa dikatakan bebas dan bisa pergi kemana-mana. Perlu diketahui sahabat para pecinta wisata religi, Mbah Martojo Hadi atau Mbah Hadi memiliki sebuah hobi atau kesenangan, yaitu memelihara ayam jantan untuk aduan atau mengadu ayam. Oleh karena itu, setelah suasana agak tenang, beliau sering keluar dan mengadu ayamnya dengan orang-orang sekitar dengan taruhan. Dan memang Mbah Martojo Hadi memiliki suatu pusaka atau amalan yang khusus yang membuat ayam jagonya tidak pernah terkalahkan. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya komplek rumah Mbah Hadi ramai didatangi oleh orang-orang luar yang membawa ayam aduannya untuk diadu dengan ayam miliknya Mbah Hadi atau Mbah Martojo Hadi. Oleh karena itu semakin berkembanglah daerah ini menjadi suatu pabrikan kecil dengan beberapa rumah yang memang awalnya hanya satu rumah, yaitu rumah Mbah Martojo Hadi sebagai pembabat alas atau pembabat desa daerah ini. Tapi daerah ini belum memiliki nama, hanya sebuah daerah semak belukar atau hutan kecil yang penuh dengan rimbunan yang hanya dihuni oleh Mbah Martojo Hadi dan beberapa orang. Karena lokasinya yang terpencil menjadikan tempat untuk adu ayam yang aman dari prajurit-prajurit atau aparat waktu itu. Pada suatu hari berdatanglah banyak sekali orang-orang dari luar dengan membawa ayam-ayam aduannya untuk diadu atau ditarungkan di gelanggang yang ada di dekat rumah Mbah Martojo Hadi ini. Para petarung itu sendiri banyak yang berasal dari Majapahit, daerah Mojokerto, daerah Jombang, daerah Bojonegoro, daerah Tuban, dan lain sebagainya. Semuanya kumpul di sini. Sesampai di telata ini, mereka membuat lingkaran untuk dijadikan sebagai arena tarung ayam-ayam mereka. Dan Mbah Martojo Hadi sendiri siap dengan ayam
yang dia miliki. Perlu diketahui, lokasi perdikan tempat adu ayam ini tidak memiliki nama. Mereka semuanya berkumpul hanya mengatakan kita kumpul di rumahnya Mbah Hadi untuk mengadu ayam. Oleh karena itu, mereka hanya tahu lokasi rumah Mbah Johadi sebagai tempat sabung ayam. Ada seorang pendekar yang berasal dari Telata Tuban yang memiliki ayam jago yang tidak pernah terkalahkan di Tuban sana. Dibawanya juga sampai ke daerah rumah Mbah Hadi ini untuk siap diadu disabung dengan ayam yang ada di sini, terutama ayam milik Mbah Hadi. Seperti biasanya, Nyai Surtiah menyiapkan kopi untuk minum mereka semuanya, dan di antara mereka semuanya juga membawa banyak perbekalan, termasuk minuman-minuman keras, ada arak, ada toa, dan ada juga legen yang dari Tuban. Di kerumunan orang banyak inilah semuanya pada berteriak karena menganggap Mbah Hadi memiliki banyak ayam jago. Makanya mereka berteriak, ngadu piro, ngadu piro. Ada juga sebagian lagi yang menyebut, yang mau bertarung dengan sebutan berteriak lantang, udu piro, udu piro. Dalam arti bahasa Indonesia, berani bertaruh berapa, berani bertaruh berapa. Ada juga yang menyebut dan ingin memiliki ayamnya milik Mbah Marto Johadi. Mereka meminta Mbah Hadi ayamnya diregani piro, nganti piro regone, nganti piro regone. Saling bersautan. Oleh karena itu, kata-kata udu piro, ngadu piro, nganti piro terus bergemuruh waktu itu. Melihat suasana yang tegang dan ramai sekali inilah, akhirnya Mbah Marto Johadi atau Mbah Hadi berdiri dan beliau berkata di hadapan semuanya, "Hai orang-orang yang ada di sini semuanya, daripada nanti nama daerah ini gak ada yang tahu. Oleh karena itu, mulai hari ini kalau kalian mau ke sini, biar ada nama lokasi ini. Dengan saya lihat kalian berteriak nganti piro, udu piro, ngadi piro. Akhirnya Telata ini, daerah ini saya namakan Ngadi Piro. Itulah cikal bakal atau awal muasal dari nama dusun Ngadi Piro. Akhirnya tibalah waktunya pertarungan antara ayam jago andalan milik Mbah Marto Johadi atau Mbah Hadi dengan ayam jago yang luar biasa santernya yang berasal dari Telata Tuban milik seorang pendekar dari Tuban sana yang tak pernah terkalahkan. Seluruh pengunjung waktu itu membentuk lingkaran besar dan akhirnya ditarungkanlah ayam jago milik Mbah Marto Johadi dengan milik orang Tuban tersebut. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya ayam milik Mbah Marto Johadi menang dengan tewasnya ayam jago dari Tuban yang kena jalu milik Mbah Marto Johadi. Melihat kejadian tersebut, pemilik ayam jago dari Tuban itu mengambil ayam itu dan membawanya pulang, dan sampai di daerah saat ini Banyu Urip itulah ayam itu mau dimandikan. Tetapi keajaiban terjadi. Setelah ayam itu dimandikan di daerah itu, ternyata ayam itu hidup lagi. Oleh karena itu, di sebelah kampung Ngadi Piro itulah terdapat kampung Banyu Urip yang legendanya diambil dari setelah memandikan ayam jago milik orang Tuban ini, akhirnya ayam itu hidup lagi. Dengan hidupnya ayam jago ini, maka daerah itu disebut Banyu Urip. Karena dengan banyu ini, dengan air inilah bisa menghidupkan ayam jago yang sudah mati tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Melihat kejadian itu, Mbah Marto Johadi semakin hari semakin berpikir atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah, berjalan di jalan Allah. Setelah beliau masuk Islam dengan bimbingan langsung dari Wali Songo, beliau
tenang, dan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh agama, termasuk mengadu ayam di daerahnya. Pelan tapi pasti akhirnya nama rumah beliau sebagai tempat dalam mengadu jago atau bersambung ayam hilang sudah. Orang-orang yang biasanya mengadu ayam di rumahnya Mbah Hadi pelan tapi pasti semuanya meninggalkan karena Mbah Hadi sendiri sudah tidak mau lagi menyambung ayam atau mengadu ayamnya. Sahabatku, para pecinta wisata religi, setelah itu hari demi hari yang dijalani Mbah Martojo Hadi atau Mbah Hadi bersama Nyai Surtiah hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dan dimakamkan di dekat rumah beliau, di bawah di sebelah pohon siwalan atau pohon ental yang beliau tanam, yang dulu waktu masih dalam pengembaraan beliau bawa sendiri. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi yang dirahmati oleh Allah, itulah sedikit cerita singkat dari sosok Mbah Martojo Hadi atau Mbah Hadi dan Nyai Surtiah sebagai istrinya. Ini adalah malam suroan atau sedekah bumi yang dilakukan oleh warga dusun Ngadipiro tepat pada bulan Suro. Perlu diketahui, dusun Ngadipiro berada di desa Gunung Rejo, Kecamatan Ketungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama yang saat ini berada di makam Mbah Martojo Hadi atau Mbah Hadi ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya religi mantap. Ijen